Konspirasi perekonomian di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febriana. Saya kelas 3B dengan NIM 2014110170. Video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Ayu Azhara MM. Baik, pembahasan materi kali ini yaitu ada 5 bahasan. Yaitu apa saja? Yaitu yang pertama, apa itu konspirasi serta macam-macam jenis konspirasi. Yang kedua, apa tujuan dari konspirasi perekonomian di dunia. Yang ketiga, apa pengaruh dari konspirasi perekonomian di dunia. Yang keempat, bagaimana dengan konspirasi perekonomian di dunia ini apakah memiliki dampak buruk. Dan yang terakhir, bagaimana dengan konspirasi perekonomian di dunia apakah memiliki dampak yang positif. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu terkait apa itu konspirasi. Nah, teman-teman pasti tidak asing ketika mendengar yang namanya konspirasi. Apa itu konspirasi? Konspirasi adalah suatu persekongkolan atau menjalankan sebuah rencana yang sangat besar. Mendengar kata konspirasi, yang terlintas pasti itu adalah sebuah teori-teori konspirasi yang dihubungkan dengan berbagai peristiwa yang besar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata konspirasi itu adalah persekongkolan atau komplotan. Para konspirator berusaha mengerjakan rencana konspirasi mereka secara mulus dan rapi, sehingga orang tidak mengetahuinya sedikit pun. Hal inilah yang membuat konspirasi itu sangat sulit untuk dibuktikan. Nah, pada akhirnya, orang-orang yang mampu menebak hanya dan menduga-duga apa yang akan terjadi selanjutnya dari rencana konspirasi tersebut. Oleh karena itu, muncullah berbagai teori konspirasi dari berbagai sudut pandang. Kita ambil saja contohnya dari sudut pandang Oxford atau Oxford Dictionary. Nah, pengertian konspirasi menurut beliau itu adalah suatu rencana yang sifatnya rahasia yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dengan tujuan ilegal atau merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, jadi pengertian konspirasi itu adalah tindakan yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa, yang ada umumnya peristiwa politik, sosial, tragedi kemanusiaan, serta sejarah, adalah suatu rahasia. Hal ini pun seringkali memperdayai atau mengaburkan fakta-fakta yang sebenarnya direncanakan dan dilaksanakan secara diam-diam oleh sekelompokan orang-orang atau organisasi yang berkuasa dan sangat berpengaruh. Adapun jenis dari konspirasi, yaitu terdapat 4 jenis konspirasi. Antaranya yaitu konspirasi sivil, yaitu sebuah perjanjian yang dilakukan orang untuk menipu, menyesatkan atau menipu orang lain dari hak-hak hukum mereka atau untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Yang kedua, konspirasi atau kriminal, yaitu perjanjian antara orang-orang untuk melanggar hukum di masa depan. Kemudian konspirasi politikal, yaitu kesepakatan antara orang-orang dengan tujuan mendapatkan kekuatan politik atau memenuhi tujuan politik. Yang terakhir, hook and spook. Konspirasi yaitu sebuah konspirasi di mana terdapat satu atau lebih konspirator utama yang melakukan perjanjian serupa dengan orang lain yang keberhasilannya tergantung dari orang-orang yang ia ajak dalam perjanjian tersebut. Lanjut ke pembahasan yang kedua terkait tujuan dari konspirasi perekonomian di dunia. Berbicara tentang sebuah konspirasi perekonomian di dunia, salah satu yang paling ramai yakni pandemi virus corona tidak lepas dari tangan para elit global dalam menata ulang perekonomian dunia. Membahas asal muasal ini tentu ngeri-ngeri sedap, karena belum ada bukti yang valid, bentuknya hanya proxy war. Maka para intelijen di dunia pun saling tuduh-menuduh. Ada yang menuduh pihak Cina karena kebocoran laboratorium, ada juga yang menuduh pihak Amerika yang menyebarkan virus karena motif perang dagang. Wabah virus corona selalu tidak sepi dari pemberitaan. Selain berita yang bersifat faktual, bermunculan juga analisis-analisis yang kentara dengan teori konspirasi. Salah satu yang paling ramai yakni pandemi virus corona tidak lepas dari tangan elit global dalam menata ulang perekonomian dunia. Lantas bila benar, siapa pelakunya dan bagaimana modus penyebaran hingga solusinya? Penulis dalam kesempatan ini akan menyampaikan analisis yang dirangkum dari berbagai referensi. Ada beberapa opini dari pengamat dunia bahwa situasi ini dimanfaatkan untuk membentuk The New World Order. Siapa mereka? Mereka adalah Komando 7 elit global. Mereka menciptakan ketakutan, lalu kepanikan global lewat media massa. Akhirnya banyak negara bangkrut akibat krisis sosial dan ekonomi. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengaruh dari konspirasi perekonomian di dunia. Apa pengaruhnya? Kita ambil saja contoh dari kasus COVID-19.
di mana seruan lockdown banyak digaungkan oleh WHO dibantu tekanan media massa dikemukakan di dunia yang dari awal sudah memblow up agar terjadi kepanikan. Banyaknya negara yang melakukan hal itu, hasilnya mata uang hancur, pasar global anjlok, perbankan runtuh, tujuan elit pun sukses membawa dunia menjadi krisis global. Selanjutnya, elit konspirasi ini menawarkan solusi untuk memulihkan ekonomi dengan utang-utang yang baru. Negara di dunia akan tenggelam dengan utang yang entah sampai kapan harus melunasinya. Ketika ekonomi sudah dikuasai, mereka menerbitkan surat utang tanpa jaminan. Bahkan ketika pasar modal terjungkal, mereka juga membelinya dengan harga yang sangat murah. Fase selanjutnya, utang yang tak sanggup dibayar negara kemudian akan menghancurkan ekonomi secara global, akan membuat langkah para elit semakin mudah untuk mengontrol dunia. Selanjutnya memasuki materi yang keempat dan kelima, yaitu terkait konspirasi perekonomian di dunia ini apakah memiliki dampak yang positif dan juga dampak negatif. Ya, tentunya ada, dan dapat kita lihat pada layar materi yang sudah tertera.